Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Masana dari kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas suatu penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, emas, perak, ataupun pinjam-meminjam. Riba dalam apapun bentuknya tetap dikatakan haram dalam syariat Islam, dan sanksi hukumannya pun sangat berat. Seperti yang terdapat dalam sebuah keterangan hadis bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba akan mendapatkan dosa. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas lagi yang jenis dan timbangannya sama, perak dengan perak yang sama jenis dan timbangannya. Barang siapa yang menambah atau minta ditambahkan, itu adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhafah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Untuk menghindari riba, apabila kita mengadakan jual beli barang seperti emas dengan perak atau perak dengan perak, ditetapkan beberapa syarat. Yang pertama, sama timbangan ukurannya. Yang kedua, serah terima pada saat itu juga. Dan yang ketiga, tunai. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam riba yang terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada riba fadli, yang kedua ada riba qardi, yang ketiga ada riba yadi, yang keempat riba nasi'ah. Riba yang pertama adalah riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, gelang emas 23 karat dengan berat 13 gram ditukar dengan gelang emas 23 karat dengan berat 15 gram. Nah, itu kelebihannya termasuk ke dalam riba. Seperti itu. Yang kedua, ada riba qardi, yaitu pinjam meminjam dengan syarat harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. Contohnya, Reni bersedia meminjamkan uang 100 juta kepada Roni. Namun dengan syarat Roni harus mengembalikan uangnya sebesar 110 juta kepada Reni. Nah, itu juga termasuk ke dalam riba. Yang ketiga ada riba yadi, yaitu akad jual beli barang yang sejenis dan sama timbangannya. Namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Contohnya penjualan kacang yang masih ada di dalam tanah. Yang keempat, riba nasi'ah, yaitu akad jual beli barang dengan penyerahan beberapa waktu kemudian. Contohnya, kita membeli padi pada musim kemarau, namun padi tersebut baru diberikan kepada kita pada saat panen, tidak pada saat itu juga saat kita membelinya. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang riba. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kalimat ataupun tingkah laku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.